Potret itu bahasa apa? Nggak tahu sih, Indonesia kali ya. Potret, enggak lah. Potret bisa termasuk bahasa Indonesia sih, Bang. Iya. Potret. Potret ya? Ya, Potret itu artinya? memotret sebenarnya. Iya, potret itu artinya apa? Foto orang. Potret. Potret itu adalah foto orang. Iya, potret. Potret manusia. Potret ya? Iya, portrait. Portrait. Artinya? Motret manusia, motret bener. Potret itu artinya? Foto. Foto manusia. Iya. Gitu? Iya. Bukan potret manusia. Bukan. Ya, aku teori mati lagu nih. Soal jahat ini. Potret artinya foto manusia. Ya. Kalau bukan manusia istilahnya apa? Iya, mati aku. Inilah sebenarnya fotografi. Awalnya. Fotografi itu adalah sebuah karya seni yang diciptakan dengan cara merekam cahaya yang masuk ke dalam kamera, yang masuk ke dalam sensor atau film pada zamannya. Gitu. Jadi harusnya karya seni. Fotografer. Fotografer orangnya. Oh, Pelakunya. fotografi. Fotografi itu adalah sebuah karya seni yang diciptakan dengan cara merekam cahaya yang masuk ke dalam sensor atau film. berarti sama videografi. Videografi bedanya gambar yang bergerak. Foto still. Oh gitu. Videografi itu, fotografi itu Sistemnya sama, tapi bedanya bergerak dan tidak bergerak. Oh. Tapi dia tetap Sama outputnya beda. Sistemnya sama. Apa tadi? Merekam sebuah karya seni yang Yang diciptakan dengan cara merekam cahaya yang masuk ke dalam sensor atau film. Nah, kalau abang cerita potret tadi, itu ada rumusnya. Apa tuh? Mood, gestur, karakter, sama visual stylist. Mood, Gestur, karakter, sama visual stylist. visual stylist. Gini, visual stylist ini aja, lompat aja lah ya, nggak apa-apa, nggak usah aku jelaskan kayak guru ya kan, karena aku juga bukannya oke kali soal teori kan. Visual stylist itu kayak gini bang, abang motret seorang jenderal, bajunya yang kayak mana? Ya untuk menampilkan dia seorang jenderal, emblem-emblemnya. Iyalah, baju jenderal lah. Iya, itulah visual stylistnya. Oh. Mood itu suasananya. Tapi kalau dia nggak pakai baju jenderalnya, Motret dia sebagai bukan seorang jenderal dong berarti. dan kita mau angkat jenderalnya, bisa Harus nggak? pakai ininya. Kalau misalnya nggak pakai baju jenderalnya, tapi kita mau angkat jadi jenderal, bisa nggak? Nggak cocok visual stylistnya. Tapi bisa. Mungkin bisa, tapi aku nggak ngerti sih. Cara crossnya itu nggak ngerti aku. Tuh. Ya, atau entah backgroundnya gitu. Nggak. Menurutku susah lah. Susah ya? Untuk Tetap menampilkan susah? seorang jenderal, maka dia harus begini nih, gitu. Harus pakai. Ya, kecuali orang udah tahu dia namanya ini, gitu. Ya udah pasti, kita mau ya jenderal, dia tetap jenderal, gitu. Tapi kita kan mau menampilkan dia seorang jenderal, gitu misal. Atau dia seorang cewek lugu. Nggak mungkin kita pakein dia kayak lingerie. Kan nggak, nah itu dia. Susah juga kan. Yes. Ya, Tapi kan bisa juga kalau misalnya kita mau menampilkan sosok dia cewek nakal, tapi semua ketutupan. contohnya kayak mana? Gayanya. Tapi dia berbusana ya nutup full. Cross berarti kan? Oh iya. Iya. Itu tadi penjelasanmu tadi ya. Iya. Kalau udah cross, apa tadi? Cross apa? Kalau udah dia ngelewatin berarti kan udah nggak itu lagi gitu. Berarti bukan mau menampilkan dianya, menampilkan sisi lain dari apa yang kita tampilkan. Gitu. Tujuannya kan kita misal Visual apa? Visual stylist. Jadi kalau untuk motret portrait itu 4 itu aja dipakai. Pasti Apa tadi? Mood. Mood, Ya. gestur. Gestur gerak tubuh kayak. Ya, Gitu. terus Karakter. Karakternya dia seperti Visual apa? stylist. Jadi toh walaupun kita motret di jalan nih, dia kan kesehariannya memang begitu nih. Anggaplah aku straight, tapi aku motretnya portrait gitu. Motonya portrait. Ya udah, misal petani. Nggak mungkin petani dia ini pakai baju jas di sawah gitu. Tuh, ngerti? ya kalau misalnya pejabat yang mau ke sawah, Ya berarti itu pejabat, bukan petani. Atau pejabat yang jadi petani. Dia bosnya, bukan petaninya.
tergantung kan apa yang mau kita tampilkan di publik atau apa yang mau kita tangkap. Ya, dia mau nunjukkan dia petani tapi dia pejabat juga. Jadi dia pakai jas deh waktu mentanin cangkol tadi. Nah, itu lain, Bang. Itu apa ya namanya ya? Apa ya? Kayak pencitraan. Nah, gitu-gitu. Motret lurus-lurus saja udah. Apa yang pengen kau tampilkan, kau cari rumusnya, kau lengkapin, kau foto. Jadi ada pola sebenarnya di situ. Walaupun setelah kita tahu pola, kita bisa langgar itu semua. Tapi minimal itu bisa dilanggar? Bisa. Tapi minimal kita udah harus ngerti. Jadi misal, anggaplah aku mau moto kaki aja lah. Tapi dengan kaki yang jinjit misalnya. Aku udah tahu itu, mereka itu saling mencintai misalnya. Itu. Itu kan cross kita. Rumusnya lain lagi gitu. Jadi sebenarnya ada matematisnya menurutku ya foto itu. Kalau di antara 4 ini ada nggak ada 2, bisa? Bisa. Pincang 1 misalnya kan. Bisa. Visual stylist bisa juga nggak dipakai gitu. Karena berarti apa? yang dominan apa yang dominan? Minimal adalah 2 atau 1 dari situ. Misalnya ada aku menampilkan mood doang gitu. Nggak perlu foto mukanya. Tapi aku mau menggambarkan suasana potret yang sebenarnya dia lagi sedih misalnya. Merem aja bisa. Tapi like-nya gimana? Dengan like yang gimana? Dengan yang lebih redup kah? Atau one like, 1 like aja? Terserah kita. Oke, kita bicara pencahayaan. Normalnya itu pencahayaan itu ada berapa? 2. Apa aja tuh? Available light sama unavailable light. Itu apa artinya? Available light itu yang tersedia nih, kayak lampu ini tersedia juga matahari yang udah ada tanpa kita menggunakan kayak flash atau lampu studio gitu. Itu available light, cahaya yang tersedia. Unavailable light adalah cahaya tambahan. Ya kayak flash, lampu studio, gitu-gitu. Jadi sebenarnya sebelum kita bicara light, harusnya paham dulu fotografi itu kayak apa gitu. Gimana? Jadi menurutku setelah kita tahu semuanya, maka rumus itu bakal nggak kepake semuanya. Gimana itu maksudnya? Gini, basic nih, anak basic belajar A, B, C, D, ya kan? Setelah tahu, dia langsung baca aja. Nggak mungkin dibilang A, B, B, gitu kan. Nggak lagi. Loncat. Nah, dia udah tahu semuanya nih. Ya udah dia buat puisi aja. Nah, kayak aku nih sekarang nih. Orang tak berkumpul lah, inilah itu, buang aja. Toh, sama aku sekarang foto itu gimana cara menyampaikan perasaan aja udah. Gitu. Sama lah kayak musik, ada rumusnya, tapi kadang-kadang belot kan. Iya. Nah, lebih bebas aja. Ikut aja. Iya. Tuh. Ngalir aja. Ngalir, Bang. Nah, itu sebenarnya sebuah kesalahan sama aku ketika itu di kerjaan. Kerjaan harus berpola, sedangkan aku udah nggak mau lagi pakai pola. Berarti sebenarnya fotografi ini secara nggak langsung udah bertolak belakang sama aku sendiri. Gitu. Aku pengennya bebas, tapi ini harus nggak bebas. Berarti aku nggak boleh motret wedding lagi dong. Gitu. Sama kalau ketika kita motret, udah mikirnya ini cuan berapa gitu. Nah, malah terhalang itu ekspektasi aku yang harusnya nggak kayak gitu, jadi harus ikut ginilah, ini ikut ginilah gitu. Terus dilema sih sebenarnya sekarang ini, aku harus ikut komersial terus atau ya udah aku nggak usah motret wedding lagi, aku main bebas-bebas saja gitu. Jadi kalau mau moto di outdoor sama indoor beda ya? Bedanya Dari segi pencahayaan ya? oh iya, Ya kan? bisa jadi sama. Ketika abang nggak pakai, ya jenisnya beda, bisa beda. Tapi ketika abang motret dan abang nggak peduli itu semua, intinya cuma mata kita sama kamera kita. Apa mau kita tersampaikan di kamera kita, jadilah gambarnya. Gitu. Karena kan aku perhatiin, aku pernah baca itu kalau kita mau record di studio nih, lighting, kan banyak kali tuh macam-macam tuh. Ya, Apa? Atas apa? Yang di atas? apa? Banyak jenisnya. Pokoknya itu kan V-light, Apa? Ya, Kayak pakai segitiga itu, Bang. ya kan? Yang kiri kanan, di depan, V-light,
Terus di atas, nggak tahu namanya kenapa di atas. Di atas, di belakang untuk Ya. menampilkan background. Ya, Terus di depan satu lagi. banyak lah macamnya, mau diapain aja itu kan gitu. Iya kan? Aha. Itu kan selera, Bang. Selera kita mau buat foto yang kayak apa. Aku, misal, nih. Ya udah. Aku mau motret seorang ini gitu. Ya udah, dimanapun aku letak, aku udah harus mikir, oh like-nya dari sini aja lah. Kalau misalnya aku nggak pakai flash misalnya, ya baca aja like-nya dari mana, jadi gitu foto aja gitu. Jadi perbedaan sama buat video? Sama. Kalau pencahayaannya sama juga? iya, tapi video kan pakai yang continuous, kayak gini, lampu ini continuous, hidup secara terus menerus. Kalau dia foto kan bisa juga pakai continuous, tapi bisa juga pakai flash gitu. Video kan nggak bisa yang cek gitu, Iya. kan nggak mungkin dia record flicker langsung. Sistemnya sama, media sama, tapi outputnya beda kayaknya. Subjeknya aja yang beda, yang bergerak dan tidak. Macam ini kan lampu kita cuma satu itu di atas. Ya cukup, sama aku cukup. Kan mau nampilkan kitanya. Karena aku pelajari itu banyak aja loh. Banyak bang, kalau abang ngikuti rumus yang betul-betul itu ya, selain mahal biayanya, nanti abang jadi kayak kepikiran terus, nggak jadi motret ujung-ujungnya. Jadi Nggak jadi buat awaknya. iya, Kan? kurang ini, kurang itu. Kalau di aku sih sekarang apa yang kupunya itu yang kupakai. Toh jadi juganya gitu. Kan yang penting maksud yang ingin kita sampaikan di gambar itu nyampe. Iya sih. Ya. Orangnya jelas. Masalah gelap dan nggak gelap kan berarti kan. Sekarang juga beberapa orang lebih suka foto gelap Yes. karena nampilkan intimasi mungkin. Iya. Atau nampilkan suasana hati dia. Kalau di video pun kayak gitu juga Iya. ya. Jadi kadang awak enak. dark itu kadang lebih enak. Angkatnya lebih enak ya kan? Iya. Oh gini, ada satu sistem yang aku baru berapa tahun belakang ini lah ngerti. Under aja ambil dulu. Iya, under. Begitu diangkat, begitu naik, exposure, warna ambience itu nggak terburai-burai lah. Nah, itu sih sekarang ya. Iya. Kalau dulu aku takut nggak terang, jujur aja, karena aku belajar harus rata. Giliran aku belajar dulu harus rata. Sekarang ya udah, mau menampilkan apa di situ, menampilkan suasana kayak apa di situ. Under. Minus berapa? Minus 2 ya? Minus 2 apa 3 Terang, gitu? minus 2 sih. Aku Ya, minus 2 kan? ambil minus 2. Tapi lihat, aku pernah salah dulu waktu belajar. Oh, bisanya dari gelap. Ya gelap. Matikan lampu lah. Nggak ada light dikit pun bisa motret kan enggak. Minimal ada satu aja kan. Atau satu aja sumber cahaya. Itu bisa jadi. Tapi kalau logika aja lah, di ruangan gelap nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tetap harus ada light. Bisa lah. Siapa? Bisa maksa. Bisa ngambil. Aduh, mahal. Kamera. Pertama kali kau pakai kamera apa? Aku pertama kali pakai 1100D Canon. Canon. Kenapa? Apa? Karena itu yang punya aku cuman. Oh, tapi kok disuruh milih? Nggak bisa milih karena duitnya nggak cukup. Oke, Itu kalau pun ada punya cewekku. Pertama kali aku belajar. Sebenarnya dia nggak suka aku motret. Tapi ya perlahan lah. Orang kayak mana dulu motret langsung difoto cewek itu. Mungkin ada model ya. ya nggak bisa lah. Namanya seorang wanita itu kan mikir, ya nggak bisa nerima lah. Tapi perlahan udah bisa lah. Setelah ngerti mungkin ya. Entah memaksakan untuk ngerti juga nggak tahu. Tapi aku yakin dia ngerti. Ganti ke 60D. Ganti ke 60D. Ya itu kamera paling berjasa sama aku. Itu dikasih sama abang angkat, namanya Marwan. Marwan. Ya, aku mau masuk ke satu studio gitu. Bilang, aku bisa apa? Aku nggak punya kamera. Bilang, nah ini, pakai dulu, nanti aja kau cicil katanya. Sama, gitu. Sama Cicil, kayak aku ya. Di apa disuruh nyicil sama Wayan. orang redam-redam, dia yang buka. Awak berusaha sopan, nanti jabir nih muncul nih apa? Tuh, jadi udah aku pakai itu berjasa sama aku. Kenapa? Dari situ aku berangkat melek gitu. Sebenarnya kau harus lihat luas itu kayak apa gitu. Gak hanya berpatut sama
memandang satu sisi seleramu aja gitu. Ada selera-selera lain yang harus kau perhatikan gitu. Apa kejadian di luar sama sebenarnya menurutku motret yang paling penting itu adalah komunikasi. Antara? Yang mau kita foto sama kitanya. Berarti kan harus ngobrol. Iya, maka aku motret talent atau cabe lah kita bilang ya. Aku untuk belajar, maaf lah, sebenarnya cabe itu bukan niat guru gitu. Aku bilangnya cabe gitu. Ngobrol, harus ngobrol. Sambil ngobrol sambil motret. Gitu. Bukan, gaya gini. Enggak pernah aku, Bang. Tapi kan sekarang banyak itu loh. Jadi model itu ditaruh di entah di mobil atau di motor. Wah, kalian rame-rame tuh kok. Iya, itu zaman dulu pun pernah aku lakukan, Bang. 10 keroyok satu, Iya, dua dulu. talentnya 20 orang, 10, ya pernah. Tapi sekarang aku mikir, mau apa yang kita tampilkan sedangkan sudut pandangnya sama? Iya sih. Iya, keroyok kan dari depan ini kan. Nah, justru itu kesalahanku dulu itu. Menganggap hunting bareng, hunting bareng itu adalah ajang unjuk karya. Kalau kawanku di Jakarta beda dia. Nggak kayak gitu, dia nggak pernah Iya, kayak gitu. harusnya itu bukan jadi ajang unjuk karya, ajang silaturahmi, kita ngobrol. Tanya-tanya. Tanya, ini gimana nih? Apa yang kurang? Ya, Iya. kan? Harusnya kayak mana? Ini ya. Kayak gitu. Bayangkan Bang dulu, aku perkara mau belajar kamera aja nih. Oke lah, gak ada yang ngajari aku. Kemarin dan aku ikut hunting bareng. Berharap apa yang orang tuh tahu, aku bisa serap lah dikit demi sedikit gitu. Gak jadi apa-apa Bang. Karena begitu ada model dan itu mungkin cantik, nggak peduli itu sama yang lain. Pasti pengen show on gitu, tunjuk diri. Nah, ini pasti punya aku yang terbaik, habis itu ambil angle terbaik mungkin. Padahal saat itu harusnya kita kayak ngobrol. Sharing. Iya. Kalau emang mau nunjuk karya, buat sendiri, konsep sendiri. Pilih sendiri modelnya siapa, pakaiannya kayak mana, di makeup kayak apa, kok mau berkarakter apa gitu. Itu bedanya sih. Tapi kalau nggak ikut hunting bareng, mungkin komunikasiku kurang. Memang hari itu juga nggak kepikiran kalau aku buat motret. Cuman tiba-tiba saya beli kamera, rupanya nggak dipakai lagi. Aku mintalah, udah buat motret. Barulah ikut kemana gitu. Gak ada dalam hati aku ingin jadi fotografer dulu. Sama sekali gak ada, memang ngalir aja. Karena memang dulu fotografer ini kan identiknya miring. Ya, itu Bener aku nggak sih? paham. Itu aku paham. Jadi gini, untungnya aku ketemu dengan orang yang memang lurus jalan pikirannya gitu. Aku punya guru dan dia lurus. Dia pernah belok juga, tapi dia lurus sekarang gitu. Jadi dibilang ketika kau touch ini satu sentuhan, maka akan berubah suasana hatinya. Percaya nggak? Percayalah. Apa yang kau harap pasti nggak keluar. Dah, habis itu cara kau memandang. Ketika dia emang vulgar misalnya ini, ketika emang kaunya nggak siap untuk itu, gambarmu jorok nggak? Tapi ketika kita memang niatnya motret, tapi walaupun dia telanjang, jorok nggak? Ayo, coba bertanya sama Bang. Bisa nggak jorok Bang? Karena cara mandang Susah kita lah. udah beda. Bisa. Oke, Nah, kau gitu. bilang gini dia, nggak nampak semuanya. Iya. Tapi kan orang yang melihat. Oh, pandangan orang itu terserah itu lagi. Misal budoir itu ya serah gitu. Terserah kalian dan yang lain-lain yang memandang sebuah karya. Tapi kalau aku memang sejujurnya aku nggak pernah kayak gitu. Karena untungnya aku ketemu orang yang benar gitu. Gini aja lah Dika. Ketika kau touch, maka akan berubah suasana hati. Apa yang mau kau dapat dari dia? Mungkin bisa aja perasaanmu tersampaikan. Percaya nggak kalau kita sentuh itu udah langsung ada kok dipegang sih gitu. Bad mood, bisa merasa disepelekan atau dilecehkan. Padahal hanya makanya sekarang kalau aku ngedaerah aku nggak pernah nyentuh. Gini, tunduk gitu. Nggak ada aku pegang. Itu etika. Nah yang jadi masalah ini cara pandang orang umum lah. Aku nggak nyalain selera masing-masing. Motret cewek gitu. Ngerti kan? Apa? Aku nggak ngerti. Iya. Ini Bang, jorok pikirnya gitu. Buka sikit. Kenapa Kenapa harus ada kata itu ya? Iya.
anggaplah abang seorang perempuan, ketika digitu kan terlecehkan nggak? Gitu. Sebenarnya kalian mau motret aku atau mau motret anuku gitu. Tapi kan Ah, tergantung fotografer ya berarti loh. iya. Tergantung sudut pandang fotografernya. Betul. Ada yang mau nyambi gitu. Itu off the record orang itulah. Oke. Siap motret. Terserah. Dosa Tapi- kalian ya. Ya, tapi kalau aku memang jujur ya, aku suka setiap inci sudut perempuan, jujur. Karena setiap inci sudut perempuan adalah seni menurutku. Tapi gimana caranya aku mengorbankan perasaan aku saat motret untuk gambar yang bagus. Nggak sakit kepala kok. Belajarnya susah bang. Aku kasih tau lah satu trik aku ya, biar aku nggak bisa jadi kayak gila kali nih sama anak nih. Aku lihat ini. Iyalah kening. Iya. Oh itu semua ini Iya. semua. Itu Jadi nggak rumus eye paling contact. ya rumus paling global itu. Iya, jadi nggak eye contact. Jadi aku bisa sebenarnya, oh bajumu bagus gini aku, oh gini, sih oke, gitu. Kenapa? Karena ketika ada eye contact, minimal perasaan masuk. Rumus paling global itu. Iya. Eye contact. Apapun itu. Iya. Ketika ada eye contact, maka bisa berubah itu. Memang iya itu rumus paling global. Tapi di sini di antara dua naik sedikit itu udah beda. Oh iya ya. Kurang coba. Apa? Enggak. Wah. Jangan. Di sini enggak itu enggak negatif. Enggak. Enggak. Begitu kita ngelihat di sini, di antara sini itu masih oke. Kayak kata sedikit gini, itu udah beda. Oh. Ke mulut Oh, beda. Beda itu. Oh. Itu ada caranya. Maksudnya apa ada, tapi itu off the record lah. Iya nanti. Ya, tapi tetap yang jadi jurus jitu aku ketika aku menghadapkan andai suatu perempuan atau klien lah misalnya dia cantik kali, tapi aku biasa aja jadinya gitu. Ya, kok, bener. Kayak gitu sih caraku. Mudah-mudahan bisa terpakai lah sama kawan-kawan yang lain kan. Mana tahu susah buat ngobrol. Susah. Para pendakwah pakai itu. Iya ya. Alhamdulillah jalannya bagus. Iya benar, Nggak. para pendakwah. Karena kan ada ketika kliennya cantik kali, kau akan gugup untuk ngobrol sama dia. Aku nggak ada gugupnya, ngobrol aja udah. Jadi kau masuk komunitas pertama kali Oh, apa? Apa namanya? dulu ada namanya komunitas fotografi kota kita bang, izin KFB. Apa? KFB namanya dulu. KFB, Dulu ada Komunitas Fotografer Anjay. fotografi. Fotografi. Ya, bukan fotografi. Oh, dia lebih luas lagi. Nah, itu sih zaman kita masih apa ya, kayak belum mateng, pikiran belum mateng. Habis itu masih ego tuh. Akhirnya jadi terpecah belah juga gitu. Kayak ketika mau menjadi satu itu kita susah kali gitu. Baik lagi yang kau bilang tadi ya. Ego sebenarnya. Gitu. Habis itu menjalar aku ke Medan cari ilmu. Gabung di Banyak lah komunitas fotografi yang ngadain hunting bareng atau apa gitu. Tapi ya tetap nggak dapat apa-apa aku bang. Serius, karena yang namanya udah hunting bareng itu udah lupa diri semua. Udah menikmati apa yang ada di situ aja semua. yang di depan mata Waktu ya. kita nanya, seakan-akan kayak aku ini, oh iya ya aku mengusik ketenangan orang lain gitu. Ya udah, aku jadi ikut jadinya ikut. Ya udah, nikmati aja udah, teriak-teriak gitu rame. Tapi perlahan-lahan mulai sadar sih beberapa kawan-kawan yang lain gitu udah mulai sadar. Ya udah, ngapain juga harus rame-rame. Aku kayak jadi ngerasa sekarang kayak eksploitasi sih. Itu biasanya berapa lama itu? Klaim Dulu on itu. pernah aku sejaman, habis itu ngobrol, Sejaman. iya 1 jam, Oh. sejaman 1 kali bang. Gini lah. Penting sih itu untuk silaturahmi, tapi bukan unjuk karya. Bukan yang kayak gitu ya. Ya, diajarin aku sih sebenarnya kalau kau memang mau model, apa yang mau kau tampilkan? Bajunya kah? Dianya kah? Atau sekelilingnya kah? Tuh. Atau perasaannya? Gitu. Susah. Apa itu bisa terjadi kalau rame-rame? Dia bingung mau lihat mana. Apa ada kontakmu sama dia, maksudnya dia memperhatikan kita? Kan enggak. Itu susah. Kayaknya harus konsep sendiri,
cari make upnya siapa, bajunya yang kayak mana. Keluar duit lagi lah kita. Discuss. Kan itu bisa kayak kita bisa tetean juga itu sebenarnya kayak 5 orang. Berarti dia 5 sesi. Tapi by one. Kita konsep. Tapi fotonya by one. Berapa menit, 5 orang dah itu duduk. Gitu. Atau aku pernah juga ngedapet trik kayak misal 5, maksimal 5 sih kurasa udah banyak kali kalau di atas itu. Ya udah nanti ntar modelnya arah mata ke sini, bagi bang. Nah itu kalau yang pro dia ngerti sini dulu, habis itu sini, jadi semua dapat. Gitu. Misalnya kita 5 tuh keroyokan, ya udah buat itu sih. Tapi sekarang udah nggak pernah lagi aku bang. Nggak pernah lagi buat model cewek, nggak pernah. Karena aku rasa sia-sia juga. Tapi kalau dari model yang minta manggil kita untuk difoto sering. Pernah, aku nggak. Berarti orang tuh yang bayar kan? Iya, pernah. Pernah lah. Endorse baju mungkin. Ya, kayak gitu. Kebutuhannya berarti kan udah beda tuh. Berarti nggak nampilkan dianya. Tetap ada dia, tapi bajunya yang dominan. Itu menurutku, kalau salah ya minta maaf. Itu cara minta maaf berpikir. siapa? Sama yang lain-lain. Itu kan persepsimu, ya, bebas loh. menurut sudut pandangku, caranya kayak gitu. Kan sah-sah aja. Ya, gini, satu titik itu kalau semua orang mandang dengan sudut yang sama kan nggak enak juga gitu. Mungkin ada pendapat lain, ya itu sah-sah aja gitu. Model, udah lama lah nggak motret model lagi tuh bang. Jadi sekarang kau lebih ke siapa? Lebih ke apa? Wedding. Apa? Wedding. Oh, wedding ya sekarang ya. Nah sekarang kau di komunitas apa? Nggak ada. Aku punya geng namanya Hangless. Hah? Punya geng. Hangus. Kita berteman. Iya. Production? Enggak. Enggak Geng production aja, juga? kita berteman aja. Tapi orangnya 10 misal. Itu aja orangnya. Hangus. Buat saling sharing. Di Instagramnya ada? Hangless udah nggak ada lagi Instagramnya. Cuman nongkrong bareng aja. Tapi untuk jualanku ada. Apa namanya? Manaka Visual. Oh, Manakala kau? Iya. Manaka ya? Iya. Manaka Visual. Itu siapa aja orangnya? 2 orang. Aku sama si Aulia aja. Oh, Mauli aja ya? Kedua. Manaka Visual. Visual. Tuh. Videografi juga? Enggak. Fotografi aja? Iya, karena sebenarnya mungkin aku bisa. Mungkin. Tapi nggak tahu ya. Ada ilmu lebih mungkin kan nggak tahu. Yang orang paham, kita nggak paham. Tapi kurasa aku bisa. Tapi aku takut fotoku malah hilang. Malah tak tersampaikan perasaanku yang harusnya ke visual yang still. Jadi nggak tersampaikan gitu. Ya kan toh kalau kerjaan kan ada yang lebih berkompeten. Jadi biarkan mereka belajar dengan tujuannya, aku tetap difoto dengan tujuanku. Jadi nggak kakak juga belajari semuanya gitu. Record ya mungkin aku bisa, tapi ngedit aku nggak bisa. Nah gitu. Masa ya aku effort lebih lagi untuk belajar. Sedangkan fotonya berkembang pesat. Bagi-bagilah sama kawan-kawan yang lain. Ya intinya gitulah. Lagian nggak sanggup juga bang, ngerjain semua sendiri gitu. Aku ngerjain semua sendiri. Ya bang video. Coba bang ini sambil motret aku kan nggak mungkin.